Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Tiara Akilah dan teman saya Saina Ginting, juga Perawati Sinaga. Kami dari kelas D Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan, tujuan filsafat dan ciri-ciri pikiran kefilsafatan serta alasan filsafat dan peranannya. Hakikat filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi, berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philein yang berarti cinta atau love dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau wisdom. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan dalam artinya sedalam-dalamnya. Seorang filosof atau filosofer adalah pecinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Menurut catatan sejarah, kata ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ia adalah seorang filosof Yunani yang hidup pada 582 sampai 496 sebelum Masehi. Cicero pada tahun 106-43 Masehi, seorang penulis Romawi terkenal pada zamannya yang mencatat bahwa kata filsafat dipakai oleh Pythagoras sebagai reaksi terhadap kaum cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya ahli pengetahuan. Pythagoras menyatakan bahwa pengetahuan itu begitu luas dan terus berkembang, tiada seorang pun yang mungkin mencapai ujungnya. Tujuan filsafat. Yang pertama, filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Yang ketiga, dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Yang keempat, filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Yang kelima, dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. Keenam, filsafat membuat manusia agar memiliki kemauan untuk berpendapat sendiri, mandiri dalam hal rohania, berpikir sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. Yang ketujuh, filsafat juga sangat berguna bagi dunia pendidikan, karena baik siswa maupun pengajar punya pedoman yang kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama untuk membedakan mana persoalan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Ciri-ciri pikiran kefilsafatan. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Selanjutnya itu alasan berfilsafat. Yang pertama itu keheranan, yaitu seperti berpikir, filsafat timbul karena adanya sesuatu yang dipikirkan atau dipertanyakan terhadap sesuatu hal atau objek. Bahkan bisa saja karena adanya keheranan terhadap objek di sekeliling kita. Dari hal-hal tersebut, maka seseorang akan mencari jawaban dari pertanyaan atau rasa keheranan secara mendalam sampai hal tersebut terjawab dengan kepuasan yang diinginkan. Di dalam menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan suatu pola berpikir agar pertanyaan tersebut terjawab dan hasil jawaban itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu kesangsian. Ketika manusia heran, ia akan ragu-ragu dan mulai berpikir apakah ia sedang tidak ditipu oleh panca inderanya yang sedang keheranan? Apakah yang kita lihat itu benar sebagaimana adanya? Kesangsian dan meragukan ini mendorong manusia untuk berpikir lebih mendalam, menyeluruh, dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran yang hakiki. Berpikir secara mendalam, menyeluruh, dan kritis seperti ini disebut dengan berfilsafat. Yang ketiga yaitu kesadaran akan keterbatasan, yaitu di mana bagi manusia berfilsafat dapat juga bermula dari adanya suatu kesadaran akan keterbatasan pada dirinya. Kesadaran merupakan adanya suatu pemikiran perubahan tentang sesuatu dan dalam keterbatasan. Sangatlah berguna mengejar peradaban atau kebudayaan karena kebahagiaan kita tergantung pada apa yang ada di dalam pikiran kita.
yaitu apabila seseorang sadar bahwa ia sangat terbatas dan terikat terutama pada saat mengalami penderitaan atau kegagalan, maka dengan adanya kesadaran akan keterbatasannya itu, manusia berfilsafat. Ia akan memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas, pastilah ada sesuatu yang tidak terbatas yang dijadikan bahan kemajuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Yang selanjutnya, peran filsafat. Filsafat berguna untuk memperluas bidang-bidang keinsafan kita, yaitu banyak orang yang memiliki pengetahuan yang luas tetapi picik, mempunyai keterampilan yang berharga tetapi tidak berwawasan, dan berkuasa tetapi tidak berkepremanusiaan. Mereka tidak insyaf, mereka laksana kata dalam tempurung. Karena tersungkup dalam ruang kecil pengap, mereka menyombongkan diri dan mengira bahwa mereka lah yang paling pintar, paling terampil, paling berkuasa, paling ahli, dan paling segalanya. Filsafat akan mampu menguatkan awan tebal yang meliputi sofa kearifan, serta mampu membebaskan mereka dari tempurung yang menyesatkan itu sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. Kesimpulannya dari presentasi kami hari ini yaitu filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis serta dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen dan percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusinya, serta memberikan argumentasi juga alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah dijangkau. Segala sesuatu yang dilihatnya, dialaminya, dan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan selalu dipertanyakan dan dianalisis serta dikaji. Kekaguman atau keheranan, keraguan, serta kesangsian, juga kesadaran akan keterbatasan merupakan faktor yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu mempertanyakan, memikirkan, serta menyelidiki segala sesuatu. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kata dan pengucapan kami yang tidak berkenan di hati para pendengar, kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.